Salam Casana Jala Adiguna. Dunia itu penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Halo pemirsa, senang rasanya saya Serda Pipin kembali hadir menjumpai Anda dalam berita sepekan Kodiklatal edisi April 2023. Sejumlah berita terkini seputar Kodiklatal telah kami siapkan untuk Anda. ...257 putra terbaik daerah resmi mengikuti pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Laut Angkatan 43 tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono di lapangan Apel Mako Satuan Pendidikan 2 Kodiklatal yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada hari Senin 27 Maret 2023. 257 siswa yang terdiri dari 106 siswa Dikmaba dan 151 siswa Dikmata TNI Angkatan Laut tersebut merupakan putra terbaik daerah yang berasal dari pendaftaran Makassar, Tarakan, Kupang, dan Manado. Kepada para siswa dan Kodiklatal menyampaikan agar mereka mengikuti pendidikan sebaik-baiknya dan harus tunduk serta patuh pada semua peraturan pendidikan yang telah ditetapkan di Kodiklatal. Wakil Komandan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi mewakili dan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono menerima kedatangan Inspektur Jenderal Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sunario dalam rangka pembukaan taklimat awal audit kinerja Inspektorat Jenderal Angkatan Laut di Kodiklatal dan jajarannya pada hari Senin 27 Maret 2023. Dan Kodiklatal mengungkapkan bahwa kegiatan audit kinerja di Kodiklatal dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah dilaksanakan, guna memberikan gambaran bahwa tugas yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai prinsip ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien, dan ekonomis. Usai pembukaan taklimat awal Ijenal, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke kolam renang Kodiklatal yang masih dalam proses pembangunan, indoor sport, Taman Arung Samudra, dan guest house Wijaya Kusuma. Dan menurut agenda audit kinerja dilaksanakan hingga 17 April mendatang di seluruh jajaran Kodiklatal termasuk Satdik 1 Tanjung Uban, Satdik 2 Makassar, dan Satdik 3 Sorong. Memasuki hari ke-7 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono didampingi Wadan Kodiklatal Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi beserta prajurit dan pegawai negeri sipil Kodiklatal mengikuti kauseri agama Islam dengan penceramah Ustadz Dr. Haji Mashudi, MAG, bertempat di Masjid Ibadur Rahman Kodiklatal pada hari Rabu 29 Maret 2023. Dalam tausiahnya tentang kajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2, Ustadz Haji Mashudi menyampaikan bahwa sebagai umat Islam kita wajib bersyukur. Karena di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, di mana keutamaan bulan Ramadan diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus dosa-dosa hambanya. Dua jabatan Komandan Pusat Latihan diserah terimakan kepada Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono. Dua jabatan tersebut yakni Komandan Pusat Latihan Elektronika dan Sistem Kendali Senjata atau Puslat Lekdalsen dan Komandan Pusat Latihan Marinir atau Puslatmar. Serah terima jabatan berlangsung di Gedung Mulyadi Mako Kodiklatal pada hari Kamis 30 Maret 2023. Jabatan dan Puslat Lekdalsen diserahkan oleh Kolonel Laut Pelaut Irwan Sobirin
yang akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Staf Guskamla Koarmada 3, sementara jabatan dan Puslatmar diserahkan oleh Kolonel Marinir Sudin Ka'ban, yang selanjutnya menjabat sebagai Wakil Komandan Lantamal 1 Belawan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Kolonel Laut Irwan Sobiri selaku Komandan Puslat Tekda Sen dan Kolonel Marinir Sudin Ka'ban SKMM selaku Komandan Puslat atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama ini sehingga bisa mendukung tugas-tugas Kodiglatal. Komandan Kodiglatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono resmi melantik dan mengambil sumpah siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan 42 Gelombang 2 tahun anggaran 2022 dalam sebuah upacara yang berlangsung di lapangan Laut Maluku, Makul Kodiglatal pada hari Kamis 30 Maret 2023. Kepada para siswa dan Kodiglatal menekankan agar mereka tidak boleh terus larut oleh kebanggaan dan berpuas diri karena telah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Namun, para siswa harus lebih bersemangat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan kedisiplinan untuk mengikuti pendidikan tahap dasar golongan lanjutan. Setelah ini, para siswa akan melaksanakan pendidikan tahap dasar golongan lanjutan di Kodikopsla, Kodikmar, dan Kodikdukum selama 4,5 bulan hingga 7 bulan sesuai kejuruan masing-masing. Para siswa harus lebih siap menunaikan sumpah dan tugas sebagai prajurit Matra Laut, dimanapun nanti ditempatkan. Jadilah prajurit patriot Matra Laut, yakni prajurit pembela tanah air yang berani, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjalankan peran dan tugasnya, guna terwujudnya visi TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jalan Jawa! Jalan Jawa! Jalan Jawa! Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono respek melihat empati petinggi TNI Angkatan Laut yang diangkat menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Katak saat bertepatan dengan Hari Jadi Kopaska ke-61. Keempat perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang mendapatkan kehormatan tersebut yaitu Asops Kasal Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantanas Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat, Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedarma, serta Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi. Komandan Kodiglatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono mengikuti upacara pemeriksaan kesiapan operasi dan pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Yonif 527BY dan Yonif 407PK tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Dermaga Madura Koarmada 2 pada hari Sabtu 1 April 2023. Panglima TNI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kondisi Papua relatif kondusif saat ini. Namun di beberapa wilayah masih terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata sehingga diperlukan kehadiran TNI guna mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Serda Pipin beserta kerabat kerja Berita Sepekan Kodiglatal pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti informasi seputar Kodiglatal. Sampai jumpa, Jalas Veva, Jaya Mahe.